Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah cerita tentang pesugihan. Kisah yang berjudul Kelezatan Kuah Kacang yang Menumbalkan Nyawa. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam ini adalah malam Selasa Kliwon dan Jumat Wage, di mana Pak Usep harus segera menjalankan kewajibannya untuk melayani sosok ular Nyi Blorong sesembahannya di atas ranjang. Sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh Pak Usep, karena merupakan salah satu syarat ritual pesugihan yang harus dilakukan. Bila hal ini dilanggar oleh Pak Usep, maka akan mendatangkan malapetaka bagi dirinya bila sampai diabaikan. Pak Usep kembali membayangkan sosok cantik Nyi Blorong dengan aroma keharuman bunga melati yang semerbak dan begitu memabukkan. Begitu juga dengan setiap lekuk tubuh indahnya yang begitu menggoda naluri kelelakiannya. Sehingga Pak Usep tidak pernah merasa keberatan untuk terus menjalankan ritual tersebut. Bahkan laki-laki itu cenderung ikut menikmatinya. Malahan diam-diam Pak Usep mulai membandingkan pelayanan di ranjang yang diberikan oleh Nyi Blorong dengan Budiana istrinya. Dia akui jauh lebih memuaskan Nyi Blorong. Itu sebabnya Pak Usep mulai ogah-ogahan untuk memberikan nafkah batin untuk istri sahnya tersebut. Dia mulai lebih banyak menghindar atau sengaja pulang larut malam setiap hari dengan alasan capek. Begitu juga dengan malam ini. Pak Usep sebenarnya sudah selesai meresmikan dan mengontrol gerai lapak kupat tahu yang baru dia resmikan di kota Tasikmalaya sejak tadi siang. Namun dia sengaja tidak langsung pulang ke Garut untuk menuju rumahnya, melainkan mampir dulu ke sebuah showroom mobil untuk melihat-lihat mobil keluaran terbaru. Ya, Pak Usep mulai merasa bosan dengan mobil mewah yang kini dimilikinya. Dia berniat ingin mengganti mobilnya dengan yang terbaru, yang jauh lebih bagus dan lebih mahal harganya, tentunya dari mobilnya yang sekarang. Aku sudah punya banyak uang, apapun bisa aku beli dengan semua uangku, gumamnya Jumawa. Setelah memesan mobil terbaru sesuai dengan yang dia inginkan dan membayar lunas harga mobil tersebut saat itu juga, Pak Usep pun berjalan menuju parkiran. Tidak jauh dari parkiran mobil, ekor matanya melihat ada seorang kakek tua yang berjalan terbungkuk-bungkuk, memakai tongkat, dituntun oleh seorang anak kecil perempuan yang penampilannya sangat kumal. Bila dilihat dari cara kakek-kakek itu yang berjalan tertati-tati dan seperti harus mendengar instruksi dari anak perempuan yang berjalan pelan di sampingnya, Pak Usep langsung bisa menyimpulkan kalau kakek-kakek itu kedua matanya buta. Dulu ketika hidupnya masih susah dan melarat sebagai penjual kupat tahu yang memakai gerobak sederhana, pasti hati kecilnya akan langsung tersentuh bila melihat ada orang yang kondisinya memprihatinkan seperti itu. Hati kecilnya akan gampang tersentuh, lalu otomatis ingin menolong, meski hanya dengan memberikan sepiring kupat tahu jualannya. Tidak lupa segelas air teh hangat untuk pelepas dahaga orang yang ditolongnya. Tapi sekarang Pak Usep sudah berubah drastis. Rasa kemanusiaannya sudah terkikis habis oleh kesombongan yang sebesar gunung, akibat banyaknya limpahan harta yang dimilikinya. Apalagi Abadiman, dukun sakti khusus pesugihan yang sudah memberikannya jalan untuk mendapat kekayaan secara instan lewat Nyi Blorong sesembahannya, mewanti-wanti Pak Usep agar jangan sampai memberikan hartanya untuk berbuat baik seperti bersedekah, menyumbang ke anak yatim, menyumbang masjid, atau melakukan kegiatan-kegiatan amal lainnya. Itu sebabnya Pak Usep kini suka dicap oleh warga sebagai juragan kupat tahu yang kaya tapi pelit. Anak perempuan berpakaian lusuh dan berwajah kumal itu sempat menatap Pak Usep yang masih berdiri mematung di samping mobil mewahnya yang terparkir.
Tanpa ragu dengan langkah-langkah kecil, dia menghampiri Pak Usep. Lalu dengan wajah yang sedikit tertunduk, anak perempuan itu berkata pelan, "Pak, sedekahnya Pak, buat saya dan kakek saya. Kami sejak kemarin belum makan." Gadis kecil berbicara dengan suara yang sopan tapi hampir mirip bisikan. Dengan ragu-ragu tangan kanan kecilnya yang kotor pun perlahan terulur ke arah Pak Usep. Pak Usep diam saja, lebih memilih untuk pura-pura tidak mendengar. Hati laki-laki itu sudah sedingin es batu. Sudah tidak lagi tersisa rasa kemanusiaan sedikit pun di dalam dirinya. Dia bahkan langsung membuka pintu mobil, lalu masuk ke dalam, mengenyahkan tubuh lelahnya tepat di depan setir. Rasa kecewa sontak menggelayuti paras mungil anak itu. Wajahnya refleks tertunduk. Dengan hati yang digelayuti oleh rasa kecewa, dia pun melangkah lesu meninggalkan parkiran. Sementara itu Pak Usep menatap sinis ke arah cucu dan kakek tersebut. Kemudian mobil mewahnya pun meluncur pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba di dalam perjalanan pulang ke rumah, Pak Usep ditelepon oleh Teh Asi pembantunya. "Pak, maaf, kalau bisa Bapak cepetan pulang, ini Ibu." Namun tiba-tiba Teh Asi menggantung ucapannya. Tentu saja hal itu membuat Pak Usep menjadi penasaran sekaligus cemas. "Ibu kenapa Teh Asi?" Mendadak rasa khawatir menyergap laki-laki itu. Lalu suara dari kejauhan itu pun kembali terdengar. Anu Pak, tadi siang Ibu jatuh pingsan." Tahu Teh Asi. "Kenapa Ibu pingsan Teh?" Pak Usep mencoba menggali informasi lebih dalam tentang sang istri. "Ibu jatuh pingsan sepertinya gara-gara melihat ada penampakan ular besar di depan kamar Pak. Soalnya waktu saya lagi masak di dapur, saya dengar Ibu teriak ada ular begitu." Kata Teh Asi menjelaskan panjang lebar kronologis kejadiannya. Pak Usep tercenung. "Ular? Diana melihat penampakan ular di dalam kamar. Kok bisa? Kamar kami kan di lantai atas, jendela dan pintunya juga selalu tertutup rapat. Rasanya mustahil. Bila sampai kemasukan ular, apalagi katanya ularnya berukuran besar." Gumamnya bingung. "Sekarang Ibu ada di mana Teh? Apa masih di rumah?" Tanya Pak Usep yang mulai dilanda kecemasan. Rasa khawatir pelan namun pasti semakin dalam mengubur dirinya saat mendengar kalau Diana kini sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Karena berkali-kali Teh Asi mencoba menyadarkan sang majikan, tapi tidak berhasil. Apalagi ada luka yang mengucurkan darah segar dari kepala belakang Budiana yang membentur lantai kamar. Teh Asi pun membawa Budiana dengan memakai ambulan. Pak Usep tidak tahu kalau sebelumnya Budiana memang benar-benar didatangi oleh seekor ular. Saat itu Budiana sedang berada di dalam kamarnya, hendak beristirahat setelah lelah beraktivitas seharian mengontrol lapak-lapak kupat tahu milik Pak Usep yang ada di kota Garut. Budiana begitu lelah dan sudah dijajah oleh rasa kantuk hingga tidak menyadari kalau ada seekor ular sanca yang ukurannya sebesar paha orang dewasa tiba-tiba muncul di belakang tubuhnya. Ular sanca tersebut secara perlahan merayap mendekati tubuh Budiana yang saat itu sedang membelakanginya. Lalu ketika sudah berada di bagian pinggang Budiana, secepat kilat ular tersebut langsung melingkarkan tubuhnya, lalu melilit tubuh Budiana sedemikian rupa sehingga Budiana pun kaget dan sempat sesak nafas. "Astagfirullah, ular!" teriak Budiana histeris. Awalnya Budiana berniat hendak meloncat dari atas ranjang, tapi tidak bisa karena lilitan ular tersebut begitu kuat memangutnya. Budiana sempat kesusahan untuk bernafas. Tapi bukan Budiana namanya kalau tidak punya keberanian dan 1001 akal. Bukannya melepaskan lilitannya dari tubuh Budiana, ular itu malah makin mempererat lilitannya. Setelah itu, Budiana pingsan karena gak bisa nafas. Ular itu pun serta-merta melepaskan lilitannya begitu saja. Tubuh perempuan itu pun limbung seperti tidak bertulang. Akibatnya, tubuh Budiana hilang keseimbangan jadi oleng ke belakang. Lalu, brak! Tubuhnya pun jatuh ke lantai kamar dengan posisi kepala belakang menghantam lantai cukup keras, hingga mengucurkan darah. Sementara itu Pak Usep yang sangat mengkhawatirkan kondisi sang istri akhirnya memilih untuk berputar arah, melajukan mobil mewahnya menuju rumah sakit yang dituju oleh mobil ambulan yang membawa Budiana. Dia memutuskan untuk ikut menemani sang istri ketimbang memenuhi kewajiban rutinnya kepada sosok Nyi Blorong
yang sudah memberinya banyak kekayaan selama 2 tahun ini. Pak Usep tidak tahu kalau hal itu akan berakibat fatal untuk dirinya. Tepat ketika Pak Usep hendak memutar arah mobilnya untuk menuju rumah sakit yang dituju, tiba-tiba sesosok ular besar berwarna hitam legam muncul di sampingnya hingga mengejutkan Pak Usep yang sedang fokus menyetir. "Ular!" desis Pak Usep. Perlahan namun pasti rasa takut mulai datang merayapi dirinya. Pak Usep sesekali melirik ke arah samping kirinya, di mana ular yang entah dari mana datangnya itu masih berada di sana dengan posisi kepala tegak, seakan siap untuk menyerang. "Kenapa kau tidak melayaniku malam ini? Kenapa kau malah membuatku menunggu kedatanganmu, wahai manusia?" Protes sosok ular itu yang suaranya adalah suara sosok Nyi Blorong yang sangat dikenalnya. Nyali Pak Usep semakin menciut, tidak ubahnya kerupuk yang dikena cipratan air. Betapa tidak, sosok Nyi Blorong yang berwujud ular itu sungguh menakutkan. Matanya yang kehijauan memancarkan aura yang mengintimidasi. Lidahnya yang bercabang juga mulai menjulur-julur keluar, seakan sengaja ingin ikut memberi ancaman. Dengan tubuh yang gemetar ketakutan dan suara yang serak, Pak Usep pun akhirnya memberanikan diri untuk memberi alasan. Maafkan saya, Nyai. Saya mengkhawatirkan kondisi istri saya," jawab Pak Usep dengan gagap. Terdengar tawa mengejek dari sosok yang menakutkan itu. "Tidak perlu kau khawatirkan kondisi istrimu itu, Usep. Dia sudah aku jadikan tumbal," katanya dengan nada bicara datar seolah tanpa beban. Mata Pak Usep langsung terbelalak. "Apa? Kenapa kau hendak mengambil nyawa istriku, Nyai? Bukankah kau bilang syaratnya hanya melayanimu setiap Selasa Kliwon dan Jumat Wage? Kau tidak pernah bilang akan ada tumbal segala, Nyai," protes Pak Usep. Tubuh laki-laki itu ikut bergetar menahan kobaran amarah yang mulai membakar dirinya. "Jangan protes kau, Usep. Bukankah kau senang jadi orang kaya karena kini semua orang mengagumi kesuksesanmu? Bukankah hidupmu yang sekarang jauh lebih menyenangkan dibandingkan hidupmu yang dulu? Dasar manusia tidak tahu terima kasih. Tanpa campur tanganku, kau hanya akan tetap menjadi seorang penjual kupat tahu kere yang buat makan saja susah," ejek sosok ular Nyi Blorong. Kini kilatan kedua matanya yang tadi berwarna hijau berubah menjadi merah, menggambarkan kemarahan terpendam yang kini butuh untuk dikeluarkan. "Tapi aku kan selalu menuruti semua maumu, Nyai. Aku bahkan sudah tidak pernah lagi menyentuh istriku gara-gara kau," kembali Pak Usep mengajukan protes. "Tapi kau juga ikut menikmatinya, kan?" serang sosok Nyi Blorong. Kilatan warna merah di matanya kini semakin terlihat nyata. Ucapan dari sang sesembahan barusan membuat Pak Usep langsung terdiam. Laki-laki itu jadi mati kutu, tidak tahu harus menjawab apa sebab semua yang dikatakan oleh sosok Nyi Blorong tersebut adalah fakta yang tidak terbantahkan. "Aku tidak suka dibantah, Usep. Kau pun akan segera menerima akibatnya atas sikap pembangkangmu dan sikap tidak tahu terima kasihmu itu. Baiklah, bila itu maumu, aku tidak akan mengambil istrimu sebagai tumbal. Tapi..." Mendadak sosok itu menggantung ucapannya. Kedua matanya yang tadi sempat berubah warna menjadi warna merah, perlahan kembali berubah menjadi warna hijau. Namun tetap saja, tatapannya mengantarkan rasa mencekam bagi Pak Usep. Pak Usep untuk pertama kalinya mendongakkan kepalanya, menatap ke arah wajah sosok Nyi Blorong yang kini terlihat begitu menyeramkan. Dengan tatapan mata dan gerak-gerik tubuhnya yang begitu mengintimidasi, "Kaulah yang akan jadi penggantinya," bentak sosok itu dengan ucapan yang bernada ancaman. Kali ini kedua mata sosok ular itu berubah menjadi merah menyala, membuat nyali Pak Usep jadi semakin menciut. Pak Usep hanya bisa tercenung. Kemudian sosok ular Nyi Blorong yang marah pun menghilang, meninggalkan aroma anyir yang semakin lama semakin memudar, seiring sosoknya yang meninggalkan Pak Usep yang kini sedang meratapi keputusan yang pernah dibuatnya. Pak Usep terduduk lemas di depan setir mobilnya. Untuk beberapa saat dia mencoba menenangkan dirinya sendiri, sampai akhirnya tiba-tiba kembali TAC menelpon mengabarkan kalau Budiana sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dokter bilang dalam beberapa hari Budiana akan pulih. Entah kenapa Pak Usep sama sekali tidak merasa gembira mendengar kabar ini.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian Budiana pun sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Namun kondisinya justru berbalik dengan Pak Usep. Tiba-tiba saja Pak Usep jatuh sakit tanpa ada penyebab yang jelas. Tubuh laki-laki itu mendadak seperti lumpuh, tidak bisa digerakkan. Bahkan untuk berbicara pun dia sudah tidak sanggup. Hal ini berlangsung hingga berbulan-bulan. Budiana sudah membawa sang suami berobat kemana-mana, tapi tidak ada satupun dokter yang berhasil menyembuhkan penyakit Pak Usep. Atas saran TAC, Budiana juga sudah mendatangi beberapa orang pintar seperti kiai, dukun, dan lain-lain karena menduga kalau Pak Usep terkena sihir. Namun hasilnya kembali nihil, yang ada malah penyakit Pak Usep jadi semakin parah. Kini laki-laki itu mulai menolak setiap kali diberi makan dan minum. Setiap kali Budiana menyuapinya makan, pasti akan langsung dimuntahkan. Begitu juga setiap kali hendak diberi minum, pasti akan langsung disemburkan kembali. "Pak, Bapak kenapa tuh bisa seperti ini? Ibu sedih Pak melihat Bapak sakit aneh begini," rata Budiana yang kini mulai tidak kuasa membendung laju air mata dari kedua belah pipinya yang mulai diwarnai keriput ini. Tidak ada sautan dari laki-laki yang kini hanya bisa terbaring di atas ranjang empuknya yang mahal itu. Tidak ada ekspresi apapun dari wajah Pak Usep, hanya kedua bola matanya yang terus menengadahkan ke atas dengan tatapan yang menyiratkan rasa takut. Disusul tubuhnya yang tiba-tiba mengejang dan mata yang mendelik ke atas, membuat tangis Budiana makin tidak terbendung. Pak, istighfar atuh Pak, jangan diam saja Pak," teriak Budiana histeris seraya memeluk tubuh suaminya yang kini terlihat semakin kurus tinggal tulang dibalut kulit. Ya, Pak Usep tidak ubahnya mayat hidup. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara seperti tulang yang berderak patah dalam waktu bersamaan sebanyak 2 kali. Krak, krak. Budiana juga ikut mendengarnya. Tapi dia tidak melihat apa-apa. Dia hanya mendengar jerit kesakitan sang suami yang memenuhi seantero kamar. Budiana tidak tahu kalau itu adalah sosok Nyi Blorong yang sedang membelit tubuh Pak Usep, hingga menimbulkan patahnya tulang-tulang di tubuh laki-laki itu. Namun hanya Pak Usep saja yang bisa melihat sosok asli Nyi Blorong yang berwujud siluman ular tersebut. Berkali-kali Pak Usep merintih sambil meminta ampunan pada sosok sesembahannya itu. Tapi sepertinya usahanya sia-sia. Sosok sesembahannya itu yang selama ini jadi pemberi semua kekayaan dan kehormatan untuk Pak Usep, sepertinya sudah tidak dapat memaafkan kesalahan Pak Usep. Makanya dia turun langsung untuk memberikan hukuman kepada lelaki yang dikenal sebagai juragan kupat tahu tersebut. Ampun Nyai, saya janji tidak akan lagi melanggar larangan yang Nyai tetapkan. Ampun, sakit." Suara erangan kesakitan Pak Usep kembali terdengar dari mulutnya. Bahkan gigi dan gusinya pun mulai berdarah akibat ikut menahan rasa sakit yang sudah diambang batas tersebut. Namun kembali sosok Nyi Blorong tidak menanggapinya. Sosok yang terkenal kejam, bengis dan tidak ada ampun itu malah mengarahkan kepalanya ke arah wajah Pak Usep. Lidahnya yang panjang dan bercabang 2 terlihat menjulur keluar. Lalu tanpa ampun Pak Usep dipatuk berkali-kali di beberapa bagian tubuhnya. Pak Usep yang sudah kehabisan tenaga dan sudah berada di ambang batas rasa sakit yang sudah tidak bisa lagi dia tahan. Hanya bisa diam, tidak sanggup lagi menangis. Rasa sesal kini menjajah dirinya. Kenapa dulu tergoda untuk melakukan pesugihan Nyi Blorong, tapi semuanya sudah terlambat. Kini tubuh kurus Pak Usep pun akhirnya terkulai lemas dengan sejumlah luka gigitan ular yang menggigitkan bulu kuduk. Pak Usep pun dinyatakan tewas. Kondisi tubuhnya yang meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan itu sempat menjadi perbincangan warga. Kembali ke 2 tahun sebelumnya. Di tengah hiruk-pikuk kesibukan warga di wilayah Garut Kota, Pak Usep duduk di kursi plastik gerobak kupat tahunya yang mulai buram warnanya. Wajah laki-laki berusia 26 tahun itu juga terlihat begitu muram, menatap dengan pandangan kosong ke arah jalan raya yang ada di depan gerobaknya. Di mana pada saat itu pupil matanya menangkap aneka kendaraan yang lalu lalang tidak pernah ada habisnya. Namun tidak ada satupun kendaraan itu yang turun di depan gerobaknya, meski hanya untuk sekedar menikmati sepiring kupat tahu buatannya. Ya, kupat tahu adalah salah satu makanan tradisional khas dari Jawa Barat yang biasanya suka dinikmati di pagi hari. Kupat tahu atau yang dalam bahasa Indonesia artinya ketupat dan tahu
terdiri dari ketupat, tahu goreng yang dipotong kecil-kecil, toge rebus dan kuah kacang yang teksturnya kental. Terakhir di atasnya ada tambahan kerupuk dan bawang goreng, sehingga rasanya jadi makin gurih. Ada juga yang suka dibumbui dengan kecap dan sambal. Biasanya, kupat tahu ini menjadi alternatif untuk sarapan selain bubur ayam atau aneka gorengan. Sudah 6 bulan ini, Pak Usep berjualan kupat tahu dengan mangkal di depan jalan raya yang tidak jauh dari rumah kontrakannya. Usai berjualan memakai gerobak sederhana yang di belakangnya dia letakkan beberapa kursi plastik dan meja kayu sebagai tempat untuk para pembeli yang ingin menikmati sepiring kupat tahu dan segelas teh hangat sebagai bonusnya. Kursi plastik itu juga dijadikan tempat duduk untuk para pembeli yang sedang antri menunggu, dibuatkan pesanannya yang ingin dibawa pulang. Namun selama 6 bulan berjualan, Usep lebih banyak merugi daripada mendapatkan keuntungan. Bahkan hasil penjualannya seringkali tidak cukup untuk menutup modal jualan. Kepala laki-laki itu seringkali berdenyut sakit akibat pusing memikirkan tunggakan kontrakan yang sudah melewati ambang batas tenggat waktu yang diberikan oleh Pak Sarno, sang pemilik. Belum lagi Diana istrinya yang sedang hamil, juga membutuhkan biaya untuk cek kehamilan ke bidan, juga untuk membeli susu hamil, vitamin dan aneka makanan bergizi untuk janin yang ada dalam kandungannya. Ya Allah, tolong bukakan pintu rezeki hamba. Jangan biarkan hamba menjadi orang yang berputus asa dengan kondisi yang tidak menguntungkan ini, keluhnya dalam hati. Kemudian matanya sesekali melirik ke arah beberapa kursi plastik dan meja-meja yang terlihat kosong di belakang gerobak jualannya, yang dulu sering diduduki oleh para pelanggannya, kini mulai berdebu. Sekilas Usep memandang ke arah di mana sang istri yang baru datang membawakan bekal makan siang untuknya. Hanya ada menu sederhana yang bisa dinikmatinya bersama sang istri, yaitu setengah porsi nasi putih, 2 potong kecil tempe, cabai rawit yang diulek kasar, dan sepotong ikan asin. Maafkan ibu cuma bisa masak ini, Pak. Beras di rumah kita sudah habis, tadi cuma tinggal setengah cangkir. Itulah yang ibu masak buat kita makan siang, kata Diana sambil membuka rantang kecil yang dibawanya lalu meletakkan di atas meja. Tidak apa-apa, Bu. Mudah-mudahan nanti kita bisa makan enak, terutama kamu yang lagi hamil. Maafkan Bapak yang belum bisa membahagiakan Ibu ya, sahut Pak Usep sambil menatap sang istri dengan pandangan berkaca-kaca. Bu Diana hanya menjawab dengan senyuman. Sebisa mungkin perempuan berusia 23 tahun itu menyembunyikan wajahnya yang lelah dan sama-sama terbebani dengan masalah ekonomi yang kini membelit keluarga kecilnya. Tidak apa-apa, Pak. Ibu yakin Allah tidak akan ngasih cobaan kecuali kita masih sanggup memikulnya. Bapak yang sabar ya. Suara Bu Diana terdengar begitu menyejukkan, seperti hujan yang turun membasahi tempat yang berbulan-bulan dilanda kemarau. Tapi berhari-hari menahan kesabaran dan berharap akan adanya perubahan yang terjadi malah semakin mengecewakan Pak Usep. Jualan kupat tahu miliknya kini bukan hanya sepi, tapi malah mendapatkan saingan seorang penjual kupat tahu yang tidak jauh dari lokasi mereka berjualan. Pak Ishak dan Bu Lilis adalah nama penjual kupat tahu yang baru saja 2 hari berjualan tepat di seberang jalan, tidak jauh dari gerobak jualan Pak Usep. Namun antrian para pembelinya melebihi antrian pembagian sembako gratis. Bahkan tidak sedikit para pembeli yang rela menunggu dari pagi hanya demi menikmati sebungkus kupat tahu buatan Pak Ishak. Akibatnya, hanya dalam waktu singkat Pak Ishak dan istrinya sudah bisa pulang lebih cepat karena jualannya sudah ludes terjual. Sedangkan kondisi jualan Pak Usep sebaliknya. Dari pagi dia mangkal baru laku 2 piring kupat tahu dan dia baru mendapatkan uang penglaris hanya 10.000 saja. Jelas uang segitu mana cukup untuk modal berjualan besok. Hal ini tentu saja menimbulkan sebuah pertanyaan besar di benak Pak Usep. Kok bisa ya, Bu? Pesaing kita baru beberapa hari jualan kupat tahu tapi jualannya laku terus, bahkan mereka bisa pulang lebih cepat sambil bawa uang banyak, keluh Pak Usep sore itu kepada Bu Diana. Bu Diana hanya tersenyum tipis. Rezeki itu kan sudah diatur sama Allah, Pak. Mungkin memang rezeki mereka lagi bagus, jawab Bu Diana santai seraya mulai membungkus kupat tahu dan kuah kacang serta kerupuknya sengaja dipisahkan dimasukkan ke dalam sebuah plastik kecil. Loh, Ibu kenapa bungkusin kupat tahu? Apa ada yang pesen?
Tanya Pak Usep heran. Namun Budiana malah menggeleng. Enggak kok Pak, tapi daripada jualan kupat tahunya yang gak laku ini malah mubazir karena kita buang ke tempat sampah, Ibu pikir mending kita bagi-bagikan ke tukang beca atau orang-orang yang membutuhkan. Ucap Budiana diakhiri dengan senyuman. Sebuah senyuman getir yang dipaksakan. Pak Usep diam saja tidak memberi tanggapan apa-apa atas tindakan mulia yang kini dilakukan oleh istrinya itu. Sampai akhirnya ketika pasangan suami istri itu hendak membereskan semua dagangannya, tiba-tiba saja seorang pria datang menghampiri gerobak jualan suami istri itu. Assalamualaikum, maaf Akang, Teteh, apa kupat tahunya masih ada? Suara laki-laki itu sedikit mengagetkan Pak Usep dan Budiana. Pak Usep yang tadi sedang membongkar tenda memutar tubuhnya ke arah sang pembeli. Ada rasa bahagia menderanya saat tahu akhirnya datang juga seorang pembeli yang dinantinya sejak tadi pagi. Waalaikumsalam. Oh, masih ada kok Kang. Silakan duduk. Kupat tahunya mau dimakan di sini apa dibungkus? Tanya Pak Usep ramah. Wajah laki-laki yang tadi sempat bermuram durja itu kini berubah jadi sumringah meski sang pembeli adalah pelanggan pertamanya. Tanpa melihat secara seksama ke wajah calon pembelinya, Pak Usep langsung mempersilahkan masuk. Lalu dia bergegas mengambil ketupat dan langsung memotong-motongnya dengan pisau kecil yang ada di sana. Tidak lupa Pak Usep menyuruh sang istri untuk memberikan segelas teh hangat dan sepiring kecil kerupuk untuk orang itu sebagai pelengkap sajian kupat tahu. Bukannya langsung menjawab, laki-laki itu malah menghampiri Pak Usep. Maaf, kamu Usep bukan? Yang dulunya pernah sekolah di SMP Negeri 2 Garut? Tanya laki-laki itu sambil menunggu pesanan kupat tahunya selesai dibuat. Pak Usep refleks memutar tubuhnya. Untuk beberapa saat Pak Usep seperti sedang mencoba mengingat-ingat sesuatu, sampai akhirnya kedua bola matanya spontan berbinar. Kamu Ramdan bukan? Teman sebangku saya waktu SMP yang dulu suka nyuri gorengan Cek Sulas, pemilik kantin sekolah kita. Tanya Pak Usep. Laki-laki yang dipanggil Ramdan itu refleks tergelak mendengar ucapan Pak Usep. Ah kamu, kenapa soal saya yang kamu ingat cuma itu? Saya kan jadi malu atuh di depan istri kamu. Sahut Pak Ramdan sambil tertawa. Lalu dua orang teman sekolah yang sudah terpisah hampir 10 tahun lamanya itu pun terlibat perbincangan yang serius. Pak Ramdan yang kebetulan saat itu sedang pulang kampung ke kota kelahirannya mengaku senang sekali bisa kembali bertemu dengan Pak Usep. Pak Usep ikut bangga dengan pencapaian yang didapat oleh sahabat SMP-nya tersebut. Rupanya Pak Ramdan sekarang sudah menjadi seorang ustadz dan menjadi pengurus di salah satu pondok pesantren di sana. Namun sehari-hari Pak Ramdan berprofesi sebagai juragan konveksi. Pak Ramdan ikut prihatin mendengar keluh kesah Pak Usep tentang jualannya yang selalu sepi. Sementara pedagang yang belum lama buka di seberang jalan malah antriannya mengular. Namun Pak Ramdan mencoba memberi semangat kepada sahabat lamanya itu. Bersabarlah Sep. Allah itu sudah membagi porsi rezeki kita masing-masing. Tapi bila kamu ingin rezekimu lancar, selain harus tetap taat beribadah, rajinlah bersedekah dan menyantuni anak yatim. Insya Allah itu sudah saya buktikan sendiri. Pak Usep tercenung sejenak. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Pak Ramdan itu benar. Akhir-akhir ini Pak Usep memang masih suka melalaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Bahkan bila diingatkan oleh Budiana, pasti dia lebih memilih untuk menimpali buat apa sholat. Toh rezeki mereka malah seret. Kembali Pak Usep menatap ke arah gerobak jualan kupat tahu Bu Lilis dan Pak Ishak di seberang jalan. Entah kenapa dadanya memanas. Pak Usep melihat pasangan suami istri itu sudah menutup tenda jualan mereka. Sebab semua jualan mereka sudah habis. Bahkan Pak Usep bisa melihat wajah kecewa para pembeli yang terpaksa kembali pulang dengan tangan kosong saat tahu gagal mendapatkan seporsi kupat tahu jualan mereka. Tidak ada salahnya kita coba tip dari Pak Ramdan tadi, Pak. Tiba-tiba suara Budiana membuyarkan lamunan Pak Usep. Akan tetapi laki-laki itu tidak menanggapi ucapan istrinya. Sepertinya dia lebih memilih untuk mendengar bisikan setan yang tetap tidak suka melihat saingannya lebih laku jualannya dibanding dirinya. Sepertinya aku harus mencari cara lain yang lebih cepat, tapi bisa membuat daganganku laku keras, gumam Pak Usep dalam hati. Seraya meneruskan membereskan kursi panjang lalu mengangkatnya ke atas meja dalam posisi terbalik. Malam itu Pak Usep sedang istirahat di kamar kontrakannya ketika tiba-tiba suara gedoran cukup keras
terdengar dari balik pintu. Dok, 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 dok. Pak Usep, Pak, buka pintunya. Seru sebuah suara yang cukup familiar di telinga Pak Usep. Ya, itu adalah suara Pak Toto pemilik kontrakan. Pak Usep dengan malas langsung beranjak dari tempat tidurnya, lalu membuka pintu. Kali ini dia sudah pasrah meski tahu akan diomeli oleh Pak Toto. Ketika pintu terbuka, seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahunan, berbadan kurus dan bermata sedikit sipit dan berambut cepak ala tentara, sudah berdiri berkacak pinggang di depannya dengan tatapan yang sungguh menyiratkan ketidakramahan. Pak Usep, kapan kamu bakal bayar kontrakan bulan ini teh? Dari kemarin, entar sok aja. Saya akan jadi capek naginya, kata Pak Toto dengan nada tinggi. Maaf banget Pak Toto, tapi uangnya memang belum ada. Jualan kupat tahu saya lagi sepi banget ini. Mohon pengertiannya ya Pak. Pak Usep memohon. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus bayar Pak Usep. Saya kasih waktu seminggu. Kalau dalam waktu seminggu kamu nggak juga bayar, terpaksa saya usir kamu, tandas Pak Toto sambil mengelengos pergi. Pak Usep jadi makin pusing. Dia mulai merasa kenapa beban hidupnya begitu berat sekarang setelah satu-satunya mata pencariannya diserobot oleh Bu Lilis dan Pak Ishak. Bukannya introspeksi diri, Pak Usep malah menyalahkan kedua pasangan suami istri itu. Hidup aku jadi makin berantakan gara-gara Bu Lilis dan Pak Ishak. Awas ya kamu. Aku juga tidak akan tinggal diam, tekad Pak Usep sambil mengepalkan tangan kanannya, lalu meninju tembok untuk melampiaskan semua beban yang menjajah dirinya hingga tangan kanannya itu berdarah. Sementara itu Budiana saat itu sedang berada di rumah Bu Asi ibunya. Hari ini dia dan Pak Usep memutuskan untuk tidak berjualan kupat tahu sebab modal mereka sudah habis. Tadi malam keduanya malah terlibat pertengkaran karena Pak Usep memojokkan Budiana. Kamu kan sudah membagi-bagikan jualan kupat tahu kita yang gak laku buat disedekahkan ke kaum duafa. Tapi mana buktinya kalau rezeki kita akan lancar? Tetap saja kita rugi, kata Pak Usep dengan penuh emosi. Budiana sontak terdiam. Dia kaget sekaligus bingung sebab baru kali ini selama 5 tahun pernikahan mereka, sang suami bicara dengan nada tinggi kepadanya. Namun perempuan itu sedang mencoba memahami posisi sulit suaminya, sehingga tidak membantah sedikit pun. Meski ucapan Pak Usep malam itu meninggalkan sebuah luka yang menyelet hati Budiana. Tidak mau memperpanjang pertengkaran dengan Pak Usep, Budiana lebih memilih untuk menemui Bu Asi ibunya agar mendapat berbagai wejangan yang menyejukkan hatinya. Jangan putus asa nak, rezeki, jodoh dan maut itu rahasia Allah. Kamu jangan berkecil hati, teruslah berdoa memohon kepada Gusti Allah, ucap Bu Asi sambil menyeka air mata Budiana yang mengalir di pipinya. Budiana tidak berkata apa-apa, malah makin dalam membenamkan kepalanya ke dalam pelukan sang ibu. Bu Asi yang bisa merasakan derita batin sang putri, tangan keriputnya mengusap-ngusap rambut Budiana dengan penuh kasih. Akhirnya ibu dan anak itu pun sama-sama menangis sambil saling berpelukan penuh haru. Kamar Bu Asi jadi saksi bisu kesedihan mereka berdua. Sementara itu Pak Usep yang sudah mulai lelah dengan himpitan kemiskinan yang kini membebaninya, nekat mencari informasi tentang pesugihan. Sebuah jalan keluar yang diyakini bisa mengantarkan seseorang bisa jadi kaya raya hanya dalam waktu singkat, tanpa harus capek bekerja keras. Setelah menemui seorang dukun spesialis pesugihan bernama Aba Barna, Pak Usep disarankan menjalankan pesugihan Nyi Blorong karena syaratnya mudah dan tidak perlu melakukan berbagai ritual yang aneh-aneh. Pak Usep hanya diminta studi melayani Ratu Siluman Ular itu di atas ranjang setiap malam Jumat Kliwon dan Selasa Wage. Nanti setelahnya dia akan mendapatkan imbalan berupa sekarung uang yang jumlahnya sangat banyak. Tentu saja Pak Usep tidak menolak, apalagi syaratnya segampang itu. Pertama kali melakukannya Pak Usep sempat takut karena diperlihatkan wujud asli Nyi Blorong, yaitu dengan wujud seekor ular besar dengan sebuah mahkota berwarna hijau di atas kepalanya. Seperti tahu dan bisa membaca isi hati laki-laki itu, Nyi Blorong langsung merubah wujudnya menjadi seorang gadis cantik berusia sekitar 20 tahunan. Entah siapa yang memulai, tahu-tahu kedua insan yang berbeda malam itu pun akhirnya tenggelam dalam perbuatan terlarang yang tidak seharusnya dilakukan.
Semalaman melayani sang sesembahan membuat tubuh Pak Usep rasanya remuk redam. Tapi hatinya senang ketika mendapati ada tumpukan uang pecahan 50 ribuan dan 100 ribuan berserakan di atas ranjangnya. Tanpa pikir panjang, Pak Usep langsung membelanjakan semua uang tersebut untuk membeli barang-barang yang selama ini tidak sanggup dia beli. Budiana yang tidak tahu menahu soal pesugihan yang kini dijalani oleh suaminya, hanya diberitahu Pak Usep kalau dia baru saja mendapatkan warisan dari keluarga jauhnya. Tidak sampai di situ, dagangan kupat tahu laki-laki itu yang biasanya sepi pelanggan, kini mendadak jadi laris manis. Bahkan sebelum dibuka pun sudah mengular antrian para calon pembeli yang ingin menikmati sepiring kupat tahu jualannya. Pundi-pundi rupiah pun berhasil dengan mudah didapatkan oleh Pak Usep. Kini laki-laki itu menatap sinis ke arah gerobak jualan Pak Ishak dan istrinya yang begitu sepi, berbanding terbalik dengan jualan Pak Usep. Tidak merasa puas dengan apa yang sudah diraihnya, Pak Usep mulai melebarkan sayap dengan membuka beberapa cabang yang tersebar di kota Garut. Dia pun memperkerjakan puluhan karyawan yang direkrut untuk menjalankannya. Namun satu hal yang dirasakan oleh Budiana setelah kesuksesan yang kini menimpa suaminya. Kini Pak Usep sudah lama tidak terlihat menjalankan kewajibannya sebagai muslim. Bahkan bila Budiana sengaja mengajak Pak Usep untuk sholat, pasti akan ditolak mentah-mentah. "Kamu aja Bu yang sholat, Bapak sibuk." Pasti itulah jawaban yang selalu diberikan oleh Pak Usep. "Tapi sholat itu kan kewajiban kita sebagai umat muslim, Pak," kata Budiana. Pak Usep langsung mendelik. "Ibu, kalau mau ceramah mending di masjid sana, jangan ceramah di sini. Bapak lagi sibuk menghitung gaji para pegawai kita, sana pergi," usir Pak Usep dengan tatapan dingin. Selama 2 tahun Pak Usep berubah status menjadi juragan kupat tahu yang sukses. Dia tidak menyadari kalau Nyi Blorong sudah 4 kali merenggut sesuatu yang sangat berharga dari Budiana. Ya, Budiana merasa setiap kali dia mengandung, pasti akan mengalami keguguran di usia kehamilan yang baru menginjak 1 bulan. Awalnya Budiana mengira itu akibat dia yang terlalu kelelahan, sehingga mengalami lemah kandungan. Budiana pun memutuskan untuk menggaji seorang pembantu bernama Teh Asih untuk meringankan pekerjaan rumahnya. Namun hal itu sama sekali tidak mengubah keadaan. Saat Budiana kembali hamil anak kedua, dia kembali keguguran. Hal itu terus berlangsung hingga 4 kali. Hal ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar di diri perempuan itu. Apalagi setiap kali dia akan kehilangan janinnya. Pada malam sebelumnya Budiana suka mengalami mimpi aneh. Budiana bermimpi didatangi oleh seekor ular besar berwarna hitam yang muncul begitu saja di hadapannya. Kemudian tiba-tiba saja ular tersebut merayap pelan menghampirinya ke atas ranjang. Budiana yang ketakutan ingin menghindari ular tersebut, tapi anehnya tubuhnya seperti dipaku di tempat, hingga dia kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya. Lalu tahu-tahu ular tersebut memutari perutnya sebanyak 2 kali putaran, sebelum akhirnya menghilang masuk ke dalam perut Budiana secara gaib. Keesokan harinya tahu-tahu Budiana mendapati darah sudah memenuhi spray dan segumpal darah sebesar kepalan tangan orang dewasa keluar dari organ reproduksinya. Saat dibawa ke dokter kandungan, Budiana dinyatakan keguguran. Tangis perempuan itu pun pecah tidak terbendung, apalagi hal ini sudah berlangsung selama 4 kali dalam 2 tahun. Budiana sempat curiga apa mungkin ini ada kaitannya dengan kesuksesan finansial yang kini menimpa keluarganya. Apalagi setiap kali Budiana kehilangan janinnya, tidak lama kemudian usaha Pak Usep makin maju pesat dan diiringi dengan pembukaan cabang di tempat lain. Tapi Pak Usep seakan tidak mau tahu dengan kondisi sang istri yang selalu terpuruk dalam kesedihan setiap kali kehilangan janinnya. Budiana yang tidak ingin kehilangan janin yang dia kandung untuk kelima kalinya, hari itu sempat berniat untuk mengunjungi seorang ustadz kenalan Bu Asih. Budiana ingin sang ustadz mendoakan dirinya dan janinnya agar bisa selamat. Bagaimanapun Budiana ingin merasakan rasanya menjadi seorang ibu sejati yang bisa merasakan mengandung dan menimang bayi mungilnya. Tapi rencana Budiana gagal total sebab keburu terendus oleh Nyi Blorong yang merasa terancam kalau sampai Budiana menghalangi niatnya untuk kembali mengambil janin perempuan itu. Itu sebabnya Budiana pun sengaja dicelakai oleh Nyi Blorong hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tepat sehari sebelum kepergiannya menemui sang kiai. Kini setelah kematian Pak Usep yang begitu tragis, semua teka-teki itu pun terjawab sudah.
Tepat ketika jenazah Pak Usep yang sudah dimandikan dan dikafani hendak dikuburkan, para penggali kubur malah berlarian ketakutan. Mereka bilang saat mulai menggali makam untuk mendiang Pak Usep, tiba-tiba saja entah dari mana asalnya muncullah ratusan ular berbisa dari dalam tanah yang sedang digali. Pak Ustadz menyarankan untuk pindah tempat, kali saja aman. Tapi ketika jenazah mendiang Pak Usep dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba muncul seekor ular hitam berukuran besar langsung melilit jasad yang sudah dikafani tersebut. Para penggali kubur yang kembali ketakutan langsung berhamburan naik ke atas. Tangis Budiana kembali pecah dalam pelukan Bu Asih. Dia terus memanggil-manggil nama Pak Usep sambil mengucapkan istighfar. Para warga yang datang melayat mencoba melakukan berbagai cara untuk mengusir ular besar tersebut. Tapi yang ada malah muncul kembali ratusan ular yang hendak menyerang para pelayat. Mereka pun kocar-kacir ketakutan dan lebih memilih meninggalkan lokasi pemakaman di mana liang lahat Pak Usep belum sempat ditimbun dengan tanah itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.